Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan mencoba memijahkan lele dengan cara semi buatan, bukan. Jadi dengan bantuan hormon disuntikan ke jantan dan betina. Saya kali ini akan mencoba apakah bisa berhasil. Dan hormon itu biasanya gunanya untuk mematangkan telur. Biasanya disuntiknya di betina sama di jantan. Ini indukan betinanya dapatnya seperti ini, tapi semoga aja udah siap untuk memijah. Dan ini indukan jantan. Untuk obatnya saya sudah siapkan Opaprim. Ini dia Opaprim 10 mili. Nah, untuk dosisnya biasanya 1 kilo indukan. Nah, indukan tadi ini sekitar 1 kilo 2 on indukan betina, indukan jantan sekitar 8 on sampai 1 kilo. Saya akan coba berikan yang indukan betina 0,4, yang jantan 0,3 cc Opaprim. Nah, kemudian kalau misal pemijahan semi buatan, jadi hanya disuntik aja lalu disatukan, dipijahkan, tidak dengan pembedahan. Ada lagi kalau inseminasi kalau pemijahan buatan biasanya setelah disuntik si indukan betina diurut, dikeluarkan telurnya, dan si indukan jantan diambil sel spermanya. Jadi kalau ini hanya disuntik aja. Ini dia udah disiapkan, ini ada 0,6. Kita coba area penyuntikan. Area penyuntikan sekitar 2 cm di belakang kepala, tulang kepala. Boleh di kanan, boleh di kiri, atau boleh dua-duanya. Kita akan coba aja, tapi saya satu tangan. Nah, kemiringannya sekitar 45. Ini saya coba suntik. Udah masuk 3, 4. Oke. Yang indukan betina udah. Indukan jantan kita kasih, ini kurang. Indukan jantan kita kasih 0,3. Ini dia, saya coba langsung aja. Selesai penyuntikan, kita lanjut ke ini. Biasanya sekitar 8 jam dari sekarang biasanya lele terpancing dan bisa memijah. Ini semoga aja dan si telurnya benar-benar matang, benar-benar gonad. Jadi syarat untuk tetap syarat untuk memijahkan walaupun dengan semi buatan, kita pilih indukan yang udah siap untuk memijah. Dia kita simpan di kolam. Biasanya sekitar 8 jam sampai 12 jam. Ini sekitar jam 5 sore saya simpan di kolam. Kemungkinan jam 11-12 udah siap, udah matang dan nanti memijah. Kita coba pantau nanti malam apakah bisa memijah, dan kita lihat telurnya benar-benar matang. Ini posisi hujan jadi rada gelap, tapi kolam saya sekarang udah pakai peneduh dari air hujan. Oke, nanti kita sambung lagi. Nanti malam, kita lihat. Kita bisa lihat apakah bisa memijah. Kalau misal saya bangun, kalau saya tidak ketiduran. Ini ya sekitar jam 12, jam 1, jam 2 biasanya bertelur. Baik teman-teman, ini sudah jam 1 pagi. Kita lihat lelenya apakah sudah memijah atau belum.
ternyata jam 1 pagi masih belum memijah. Si betina masih bertahan, belum mau bersama dengan si pria. Kita lihat dari sebelah sana. Ini dia induk betinanya masih menjauh dari si jantan, terus kabur. Sebenarnya udah hampir 2 jam terdengar dari tadi kejar-kejaran terus. Jadi si induk betinanya masih menghindar dari si jantan. Belum benar-benar terjadi pemijahan. Kita tunggu aja sampai besok, kita lihat lagi. Ini sekitar jam 1. Mungkin butuh waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam hingga si jantan ini bisa menaklukkan si betina. Oke. Kita tunggu, kita lihat aja nanti. Kita lihat lagi. Semoga aja saya bisa bangun dan masih terjaga. Oke teman-teman, semalam ketiduran. Begadangnya saya hanya sampai jam 2 nungguinnya. Kuatnya sekitaran jam 2 saya udah tidak ingat alam semesta. Ini dia indukannya. Bisa dilihat indukan betina perutnya jadi kempes, tandanya telurnya keluar. Mungkin sekitar jam 3, jam 4 dia benar-benar mijah. Soalnya sampai jam 2 masih tetap si betina menghindar, tapi si jantan terus mengejarnya, instan, terus kejar-kejaran. Nah, bisa kita lihat bagaimana telurnya. Ini ciri khas dari telur dengan penyuntikan. Yang putihnya udah langsung, biasanya putih. Nah ini dia telurnya, bisa dilihat sangat padat. Lumayan padat, dan mungkin bisa jadi keluar semua dari perut si induk betina. Tinggal tahapan berikutnya, penetasan telur. Ini baru tahapan pertama, pemijahan. Pemijahan kuncinya di pemilihan induk. Indukan yang siap mijah, saya udah pernah mengupload tanda-tanda dan cirinya induk yang siap mijah. Kemudian kuncinya lagi di pemijahan jantan. Kalau menurut saya jantannya harus benar-benar yang udah benar siap. Dan si jantannya, kalau misal jantannya udah siap untuk mijah, udah, kadang si betinanya belum terlalu siap juga, akan terus dikejar seperti indukan ini. Mungkin si betinanya emang dari awal kelihatan masih belum terlalu siap untuk mijah, tapi karena jantannya super, terus dia tempel, terus dia kejar, akhirnya si betinanya taluk juga. Tahap selanjutnya kita akan angkat indukan, kita balik ke kaban. Kita angkat indukan, kita ambil dengan hati-hati agar tidak merusak telur. Oke, ini dia indukannya. Indukan jantan malah menjauh. Ini dia sang indukan. Kita urut, coba dilihat apakah masih ada telur yang tersisa di indukan betina. Nah, masih ada. Ini hampir habis indukan betinanya, keburu siang mungkin. Oke, intinya sudah berhasil pemijahan dengan semi buatan. Kita simpulkan ada dari pemijahan alami. Kita hanya menyatukan aja di
tempat pemijahan di kolam, kemudian siapkan kakaban. Kakaban bisa dengan rumput, bisa dengan ijuk, bisa dengan pranet. Setelah itu pemijahan alami. Kalau pemijahan semi buatan, kita tambah dengan suntikan hormon. Hormon bisa hormon sintetis, hormon buatan berupa opaprim, kandungannya gonadotropin. Kemudian pemijahan semi buatan juga ada dengan penyuntikan hipofise di otak ikan. Bisa donornya bisa dari ikan lelenya, bisa atau dari ikan emas. Kemudian sama disuntikan hipofise di bagian otak bundar kecil, paling sebesar mata ikan, di dalamnya ada cairan, diencerkan kemudian disuntikan ke indukan jantan dan betina. Nah, jadi semi buatan bisa dengan hipofise, bisa dengan hormon sintetis. Itu gunanya untuk betina untuk mematangkan sel telur. Jadi tapi tetap harus dipilih yang gonad biar benar-benar gonad, kemudian disuntik untuk lebih matang lagi. Nah, kalau di jantan perlu juga disuntik untuk kesuburan sel spermanya. Jadi dua indukan disuntik sama-sama. Nah, kemudian disatuin, dipijahkan, disatukan dalam satu kolam untuk memijah, dan jadilah pemijahan semi buatan. Nah, ada lagi pemijahan buatan, yaitu dengan menyuntik si betina untuk mematangkan sel telur, kemudian disimpan sekitar 8 jam sampai 12 jam. Kemudian si jantannya harus melalui pembedahan, diambil spermanya, dipotong-potong kantong sperma, kemudian si betinanya nanti pengurutan atau stripping dikeluarkan dengan bantuan kita manusia. Itu mungkin pemijahan buatan. Nah, kali ini saya pemijahan semi buatan, dan kita lihat ke depannya perkembangan telur. Tahapan kedua penetasan telur, tahapan ketiga pemeliharaan larva. Mungkin untuk kali ini cukup segini dulu karena waktunya lumayan panjang. Intinya alhamdulillah berhasil pemijahan semi buatan. Terima kasih yang telah menonton. Selamat mencoba. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Seperti biasa kita diskusi, kita berbagi tentang semuanya. Saya yakin saya tidak betul-betul sempurna dalam percobaan, dalam berbagi. Dan saya yakin teman-teman ada yang lebih tahu, ada yang lebih mahir, bisa berbagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.